あんた、トシコ。五条悟。なんだよ、これ。やめろ! Yo guys, selamat datang kembali di channel ini. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita anime Jujutsu Kaisen episode pertama ini. Oke guys, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Film dibuka dengan tersadarnya seorang anak laki-laki bernama Yuji Itadori yang sedang diikat di sebuah tempat yang dipenuhi lentera. Kemudian ada pria di depannya memperkenalkan dirinya sebagai Gojo Satoru, sebagai penanggung jawab tahun pertama di SMA Jujutsu. Gojo menanyai Itadori, "Sebenarnya kamu ini makhluk apa?" Lalu Gojo melanjutkan pembicaraannya. Jika Itadori tidak perlu mengkhawatirkan orang lain, karena kematiannya sudah ditentukan. Kemudian kita mundur ke beberapa hari sebelumnya, saat Itadori menelpon perawat untuk menanyakan kabar kakeknya. Akan tetapi, kakeknya membentak Itadori dan menyuruhnya agar tidak pernah datang menemuinya. Itadori pun menitipkan pesan pada seorang perawat, jika besok ia akan datang ke rumah sakit menemui kakeknya. Kemudian, scenes beralih pada seorang murid Jujutsu yang bernama Megumi Fushiguro. Dia berjalan di dalam halaman sekolah mencari benda terkutuk kelas khusus di dalam sebuah kotak. Namun ternyata benda kutukan yang ia cari tidak ada di sana. Tetapi, Gojo menyuruhnya untuk tidak pulang tanpa menemukan benda kutukan tersebut. Esok paginya di sekolah, terlihat Itadori dan anggota klub gaib yang disuruh mundur dan menyerahkan ruangannya. Karena klub gaib Itadori dinilai tidak mempunyai kegiatan. Tapi Sasaki tidak setuju dan memberikan semua informasi dari penelitian mereka tentang penyakit seluruh klub Ruby, yang diduga ada kaitannya dengan hal gaib. Ketua Plankton mengatakan masalah sebenarnya adalah Itadori, yang sebenarnya adalah anggota resmi klub atletik, tapi malah membuat klub ilmu gaib memenuhi persyaratan dengan minimum 3 orang anggota. Karena jika Itadori tidak ada, sudah dipastikan klub gaib tidak akan memenuhi persyaratan. Lalu datanglah Takagi, pelatih klub atletik. Dia masuk dan mengklaim bahwa dia menulis ulang lamaran Itadori pada klub gaib dan menunjukkannya ke klub atletik. Dia ingin Itadori memenangkan kompetisi nasional. Tetapi Itadori tetap tidak mau menerima permintaan gurunya dan memaksa pelatih menantangnya untuk bertanding atletik agar Itadori dapat bergabung dengannya. Sementara di sisi lain, Megumi menemukan kutukan tingkat 2 bergerak di lapangan, tetapi itu bukanlah benda yang ia cari. Ia pun pergi ke lapangan dan menemukan Itadori bersaing melawan pelatih atletik. 死んでねえだろミルコ。お前の専門外をあえて選んだのは俺の本気を伝え。トラってよりゴリラじゃない？ピッチャー投げだったな。 Tidak butuh waktu lama, Itadori pun memenangkan pertandingan dengan sangat mudah. Megumi juga terkesan dengan kemampuan Itadori meskipun tanpa kekuatan sihir. Lalu saat Itadori pergi untuk mengunjungi kakeknya, Megumi mencium bau benda terkutuk padanya, tapi Itadori berlari dengan sangat cepat. Tidak butuh waktu lama, Itadori sampai di rumah sakit. Di sana kakeknya terus mengomeli Itadori karena membolos dari kegiatan eskulnya. Kemudian ia melanjutkan pembicaraannya, bahwa Itadori itu kuat, dan ia ingin Itadori untuk selalu menolong orang lain tanpa mengharapkan terima kasih dari orang yang ditolongnya. Dia tidak ingin Itadori mati kesepian seperti dirinya.
されました？ Tidak lama setelah itu, si kakek pun langsung meninggal saat itu juga. Di malam harinya, Itadori berkemas dan menangani dokumen kematian kakeknya. Di momen ini, Megumi datang dan memintanya untuk menyerahkan benda terkutuk yang dibawa Itadori. Megumi menjelaskan hal itu bisa menjadi sesuatu yang jahat. Lalu Itadori melemparkan kotak tempat tersimpannya kutukan yang Megumi cari. Tapi kotak itu kosong, karena ketua klub gaib Itadori menyukainya, dan mereka berencana untuk melepaskan segel benda itu malam ini. Mendengar itu, Megumi takut jika mereka akan mati. Lalu Shins beralih pada Iguchi dan Sasaki. Mereka mencoba membuka bungkus dari kutukan yang Megumi cari. Dan gulungan tersebut ternyata berisikan sebuah jari di dalamnya. Lalu tiba-tiba lampu padam disertai dengan munculnya kutukan di atas mereka. Sementara Megumi dan Yuji juga bergegas ke sekolah untuk menyelamatkan mereka. Kemudian Megumi meminta Yuji untuk tinggal sementara dan dia yang akan mengurusnya. Lalu terlihat kutukan yang memburu kedua teman Itadori. Dan akhirnya mereka berdua tertangkap oleh kutukan. Megumi juga tiba di sana dan menggunakan teknik untuk memanggil dua serigala. Di luar, Itadori merasa risau karena takut. Tapi dia ingat kata-kata kakeknya sebelum mati, untuk selalu membantu orang lain. Kemudian kini terlihat Megumi yang menemukan Iguchi dan Sasaki yang akan dimakan oleh kutukan. Dan di momen ini Itadori mendobrak jendela, meninju kutukan dan menyelamatkan teman-temannya. Lalu kedua serigala Megumi menuntaskan sisanya dan langsung menghabisi kutukan tersebut. Kemudian, Itadori menanyai tentang dua serigala yang bersama Megumi. Ia juga berkata kalau baru kali ini ia bisa melihat kutukan. Lalu Megumi memberi penjelasan bahwa orang yang bisa melihat kutukan, maka orang tersebut berada di ujung kematian. Megumi melanjutkan pembicaraannya tentang jari Ryomen Sukuna yang akan memberikan kekuatan energi yang luar biasa jika memakannya. Jadi itulah alasan kutukan lain mengejarnya. Megumi memintanya, tapi kutukan lain muncul dari langit-langit dan langsung menghajar Megumi. Itadori tidak tinggal diam dan membantu melawan, meski dia tidak memiliki kekuatan kutukan. Saat Itadori terpojok dan hampir dimukbang, dia teringat akan jari Sukuna yang bisa memberi kekuatan jika memakannya. Itadori pun memakan jari tersebut. Dan di saat Megumi mengira Itadori akan mati, dia dikejutkan dengan perubahan Itadori yang menjadi lebih kuat dan membunuh kutukan yang menghajarnya dengan sangat mudah. Tetapi, tubuhnya dikuasai oleh iblis Sukuna dengan kekuatan kutukan yang luar biasa. Di saat Sukuna bersukacita atas kebebasan barunya, ternyata jiwa Itadori melakukan perlawanan di dalam tubuhnya. Dan film pun diakhiri dengan Megumi yang akan menghabisi Itadori karena dianggap sebagai kutukan. Oke guys, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. And see you next video.